Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Maftuha, Siti Tia Fidean, dan Taufa Rizkia akan memaparkan materi akuntansi pajak yang berjudul Akuntansi PPh Badan. Yang pertama, apa itu PPh Badan? Pajak penghasilan badan atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana ketentuan dalam UU PPh, penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh WP Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Kemudian subjek PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang termasuk dalam pengertian badan adalah PT, CV, personal lainnya, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak, investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap. Adapun merujuk Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 PMK.010 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas PMK Nomor 215 PMK.03 Tahun 2008 tentang penetapan organisasi-organisasi internasional dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Selanjutnya ada pihak-pihak yang dikecualikan sebagai subjek pajak badan, yaitu yang pertama kantor perwakilan negara asing, kedua organisasi-organisasi internasional, dan ketiga unit tertentu dari badan pemerintah. Baik, selanjutnya mengenai tarif PPh Badan. Pertama, badan usaha yang memiliki pendapatan bruto sampai 4,8 miliar per tahun atau sering disebut usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dikenakan tarif pajak PPh final, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan pajak 0,5% dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha. Kedua, badan usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih dari 50 miliar per tahun, PPh Badan dikenakan tarif pajak tunggal 25% dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak didapatkan dari laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya usaha yang diperbolehkan secara fiskal. Ketiga, badan usaha yang memiliki pendapatan bruto antara 4,8 miliar sampai 50 miliar sesuai pasal 31E Undang-Undang PPh, badan usaha tersebut dikenakan dua tarif. Pertama, tarif 12,5% untuk PPh yang mendapat fasilitas, dan kedua, tarif 25% untuk PPh yang tidak mendapatkan fasilitas. Tuan Agus mengantongi omset sebesar 700 juta per tahun. Kemudian ternyata istrinya memiliki usaha salon dengan omset 500 juta per tahun. Keduanya belum memiliki anak, maka perhitungan PPh final sebagai berikut. Jika nomor pokok wajib pajak NPWP digabung, maka omset suami dan istri digabung menjadi 1,2 miliar. 1,2 miliar itu dari 700 juta ditambah 500 juta. Pajak penghasilan suami dan istri adalah tarifnya adalah 0,5% dikali dengan 1,2 miliar menjadi 6 juta. Kalau dihitung per bulan maka PPh-nya 6 juta dibagi 12 menjadi Rp500.000. Jika NPWP terpisah atau membayar pajaknya masing-masing, omset suami 700 juta, PPh-nya 0,5% dikali 700 juta menjadi 3.500.000 setahun. Karena ada kewajiban pembayarannya setiap bulan, maka beban PPh-nya per bulan dibagi 12 jadi 3.500.000 dibagi 12 sama dengan 291.666,66 rupiah atau dibulatkan menjadi 291.670. Karena omset istri 500 juta, maka PPh-nya 0,5% dikali
500 juta sama dengan 2.500.000. Karena pembayarannya per bulan maka 2.500.000 dibagi 12 menjadi 208 333,33 atau dibulatkan 208.335 rupiah per bulan. Peredaran bruto PT ABC pada tahun sebelumnya mencapai lebih dari 4,8 miliar. Tahun ini peredaran bruto mencapai 30 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 3 miliar. Berikut adalah perhitungan PPh-nya. 4,8 miliar dibagi 30 miliar dikali 3 miliar sama dengan 480 juta. Terus PPh badannya 12,5% dikali 480 juta menjadi 60 juta. Kedua menghitung bagian penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas. 3 miliar dikurangi 480 juta sama dengan 2,52 miliar. PPh badannya 25% dikali 2,52 miliar menjadi sama dengan 630 juta. Dengan demikian total PPh badan yang harus dibayar adalah 60 juta ditambah 630 sama dengan 690 juta. Baik teman-teman, mungkin sekian penjelasan materi tentang akuntansi PPh badan dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.